Tuhan berbicara dengan banyak cara, salah satunya adalah melalui mimpi dan penglihatan. Ayub 33 ayat 14-18 berbunyi, "Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing." Bilangan 12 ayat 6, "Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Dan Tuhan memberikan banyak contoh dalam firman-Nya, bagaimana dia berbicara lewat mimpi ataupun penglihatan. Kejadian 41 ayat 25, "Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Kejadian 41 ayat 32, "Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya." Bahkan Firaun mengangkat Yusuf, seorang narapidana, menjadi orang kedua di kerajaan Mesir, hanya karena dia dapat menafsirkan penafsiran sebuah mimpi dan memberikan nasihat mengenai mimpi tersebut. Namun demikian, karena merespon dengan benar, sebuah bangsa terhindar dari kelaparan dan bangsa-bangsa datang ke Mesir untuk membeli makanan pada saat mimpi itu tersebut digenapi oleh Tuhan. Belum pernah terjadi seorang wanita mengandung tanpa ada proses persetubuhan. Namun ada seorang Yusuf, tunangan Maria, mempercayainya. Dan itu karena sebuah mimpi. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pastinya Yusuf akan diolok-olok oleh keluarga, tetangga, dan juga teman-temannya. Masuk akalkah mengandung tanpa proses persetubuhan dan dikatakan Tuhan berbicara kepadaku lewat mimpi? Pasti akan diragukan kebenarannya." Orang Majus tidak kembali ke Herodes setelah memberi persembahan kepada bayi Yesus karena peringatan dalam mimpi. Matius 2 ayat 12, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Pindah ke luar negeri karena sebuah mimpi, namun karenanya terhindar dari malapetaka yang dirancangkan oleh Herodes. Matius 2 ayat 13, "Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, 'Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.'" Rasul Petrus tidak mengabaikan atau melupakan penglihatan yang diterimanya, namun bertanya dalam hatinya dan memikirkannya. Kisah Para Rasul 10 ayat 17 dan 19, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau." Rencana penginjilan Paulus berubah arah karena sebuah penglihatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10, "Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, 'Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.' Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana." Bahkan dalam kitab Yehezkiel, Zakaria, dan kitab Wahyu berisi banyak hal yang Tuhan firmankan lewat sebuah penglihatan.
Dan di hari-hari terakhir ini, Tuhan mencurahkan roh-Nya atas manusia, sehingga akan banyak nubuatan, penglihatan dan mimpi akan diterima. Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Namun demikian kita perlu menjadi bijaksana untuk tetap memuji segala sesuatu seperti nasihat Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 20-21, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan Yesus memberkati.